Dihadang kuntilanak di perempatan. Malam itu saya baru pulang lembur. Jalanan sepi dan angin dingin malam terasa menusuk kulit. Perempatan yang biasa saya lewati terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu jalanan di sudut perempatan padam, meninggalkan bayang-bayang misterius yang menutupi seluruh area. Saat saya melintasi perempatan itu, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan, serak, dan aneh. Telinga saya menangkapnya, tapi mata saya tak melihat apapun. Saya menoleh ke belakang, ke kiri, ke kanan, tak ada siapapun. Namun firasat saya langsung merasa tidak enak. Perasaan itu semakin kuat ketika saya melihat sesuatu di kejauhan. Di bawah cahaya remang-remang lampu jalan yang tersisa, terlihat sosok putih berdiri mematung di ujung jalan. Semakin lama saya memperhatikan, semakin jelas bahwa sosok itu adalah seorang wanita. Rambut panjangnya terurai acak-acakan, gaunnya lusuh dan kotor, dan wajahnya kosong, sepi dan pucat. Kuntilanak. Saya langsung menghentikan motor saya, mencoba menenangkan diri. Ini cuma perasaan, gumam saya, berharap suara saya bisa mengusir rasa takut. Tapi tiba-tiba sosok itu bergerak. Dengan langkah perlahan namun pasti dia mendekat ke arah saya. Saya tak bisa bergerak. Ketakutan seolah membekukan tubuh saya. Jarak antara kami semakin dekat dan suara tawanya mulai terdengar lebih jelas, lebih menyeramkan. Bulu kuduk saya meremang. Saat kuntilanak itu berada hanya beberapa meter di depan saya, dia berhenti. Kepalanya menoleh ke arah saya dengan gerakan cepat, matanya kosong, tapi tawa itu tidak berhenti. Saya merasakan hawa dingin menusuk tulang, membuat seluruh tubuh gemetar. Dengan sisa keberanian, saya berusaha menghidupkan motor, tapi mesin seolah membeku bersama saya. Saya terus mencoba, sementara kuntilanak itu mulai bergerak lagi, kali ini dengan kecepatan yang tidak wajar. Tanpa berpikir panjang, saya melompat dari motor dan berlari sekuat tenaga meninggalkan perempatan itu. Di belakang, suara tawa mengerikan terus terdengar, memanggil saya, seolah menantang saya untuk kembali. Tapi saya tidak peduli. Saya hanya ingin menjauh. Akhirnya saya sampai di rumah dengan napas tersengal-sengal. Begitu masuk, saya langsung mengunci pintu dan mencoba menenangkan diri. Namun bayangan kuntilanak itu terus menghantui pikiran saya. Dan sejak malam itu, saya tidak pernah lagi melewati perempatan itu sendirian. Sejak malam itu, perasaan takut selalu mengikuti setiap langkah saya. Saya mencoba mengabaikannya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya ilusi, hasil dari kelelahan kerja lembur dan imajinasi yang terlalu liar. Namun, mimpi buruk terus datang. Setiap kali saya menutup mata, bayangan kuntilanak itu selalu hadir, tertawa dengan suara yang menusuk, dan wajahnya yang pucat terus menghantui. Hari demi hari berlalu, dan saya mulai menyadari bahwa saya tidak bisa menghindari perempatan itu selamanya. Pekerjaan saya mengharuskan saya melewati rute yang sama setiap hari, dan tak ada jalan lain. Setelah hampir seminggu menghindari jalan tersebut, saya merasa harus menghadapi ketakutan itu. Maka pada malam yang gelap seperti malam sebelumnya, saya memutuskan untuk kembali melewati perempatan tersebut. Dengan motor yang saya perbaiki, saya memacu kecepatan dengan harapan bisa melewati tempat itu secepat mungkin. Jantung saya berdegup kencang. Tangan gemetar menggenggam setang. Jarak menuju perempatan semakin dekat, dan saya mulai merasakan hawa dingin yang sama seperti malam itu. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang, membuat dedaunan berjatuhan dan gemerisik di sepanjang jalan. Ketika saya akhirnya mencapai perempatan, tak ada yang aneh pada awalnya. Jalanan sepi, lampu jalan kali ini menyala meski agak redup. Saya menghela napas lega dan mempercepat laju motor. Tapi tepat ketika saya hendak melewati batas perempatan, terdengar suara. "Kenapa kamu kembali?" Suara itu begitu dingin dan menyeramkan. Saya mendadak menginjak rem dan motor saya berhenti mendadak. Dari balik bayangan, sosok itu muncul lagi. Kuntilanak itu berdiri tepat di depan saya, lebih jelas dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kali ini wajahnya tak lagi kosong. Dia tersenyum. Senyum yang membuat darah saya serasa membeku. Saya mencoba mundur, tapi tubuh saya terasa berat. Entah kenapa motor tidak mau bergerak, seolah terperangkap dalam jerat yang tak terlihat. Kuntilanak itu melayang mendekat, rambutnya yang panjang melayang mengikuti gerakannya. Tawa mengerikannya terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat, seperti gema yang memantul di seluruh sudut perempatan. "Jangan coba lari," bisiknya. "Aku selalu menunggumu di sini." Mata saya terbelalak, dan dengan panik saya mencoba menghidupkan mesin motor. Saya tahu, jika saya tetap di sini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Suara mesin motor saya meraung, namun tubuh kuntilanak itu semakin mendekat. Saya bisa merasakan hawa dingin menyusup ke kulit saya, membuat napas tersengal-sengal. Saat dia hanya beberapa sentimeter dari saya, tiba-tiba terdengar suara klakson keras dari arah berlawanan. Sebuah mobil melintas dengan kecepatan tinggi, dan lampu depannya menyilaukan pandangan. Dalam sekejap, sosok kuntilanak itu menghilang.
Saya terengah-engah, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tanpa berpikir panjang, saya segera tancap gas, melesat meninggalkan perempatan itu secepat mungkin. Tapi meskipun saya berhasil lolos malam itu, ada perasaan yang terus mengganjal di hati saya. Seolah-olah pertemuan dengan kuntilanak itu belum selesai. Dan sampai hari ini, saya masih sering merasa dia mengawasi dari kejauhan. Setiap kali saya melewati perempatan itu, meskipun siang bolong, saya bisa merasakan tatapan dinginnya, seolah dia masih menunggu kesempatan untuk kembali menghadap.